Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk kali ini kita mata kuliahnya adalah perencanaan pembelajaran. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar di perencanaan pembelajaran itu ngapain aja. Nih, coba share screen untuk sebentar. Oke. Ini ya. Jadi rancangan pembelajarannya. Bentar. Untuk perencanaan pembelajaran ini, kompetensi mata kuliahnya adalah menguasai konsep prinsip pedagogi didaktif matematika untuk mendukung profesionalitas sebagai pendidik, kemudian memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dalam bentuk perencanaan pembelajaran, kemudian memiliki sifat terbuka, objektif, dan menghargai karya ilmiah dalam berinteraksi dalam masyarakat maupun aktivitas sehari-hari. Nah, kalau dilihat dari kompetensinya ini, nanti kita lihat di soft skill-nya apa, kemudian materinya apa. Jadi dari kompetensi ini nanti sebenarnya ada beberapa mata kuliah, tidak hanya di perencanaan. Di perencanaan lebih ke yang kompetensi yang kedua, yaitu mengkomunikasikan gagasannya dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Yang hari ini rancangannya adalah saya memotivasi adik-adik ini bagaimana sih kalau mau membuat rancangan, kenapa sih kita harus membuat rancangan pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertemuan besok kita bahas tentang aturan-aturan yang ada dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian ada aturannya, kemudian dari aturannya itu kita menganalisis apa saja yang seharusnya ada dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mampu mengevaluasi rencana pembelajaran, ini nanti ada perangkatnya seperti apa, kemudian dievaluasi. Tapi memang nanti tidak hanya di perangkat ini, tidak hanya di RPP, tapi kita melihat dari program tahunan, program semester, barangkali adik-adik belum pernah mendengar itu apa, program tahunan, program semester, kalender akademik. Kemudian kalau yang indikator pembelajaran di pertemuan 5, itu sebenarnya kemarin sudah sempat disinggung di mata kuliah sebelumnya, di kajian kurikulum, sepertinya juga dengan saya merancang indikator pembelajaran. Kemarin sempat kita nyoba membuat indikator, membreakdown, adik-adik sudah berlatih sendiri untuk membuat indikator, kemudian kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Jadi setelah tadi mengevaluasi, kalau kita mengevaluasi itu kan kita seperti apa sih sebenarnya perangkat itu. Tadi kan sudah ada dari aturannya seperti apa, kemudian jadi saya pola berpikirnya saya balik, karena kita sebagai manusia itu kan sebenarnya cenderung kita lebih mudah untuk mengevaluasi. Mungkin, wah dia itu orangnya gimana kayak gitu, itu kan seringnya. Kemudian setelah itu kita lihat ke diri kita, apakah kita menjadi lebih baik daripada itu, sehingga saya di sini saya balik, kita mengevaluasi, kita belum membuat, tapi kita lihat aturan dari pemerintah itu seperti apa, yang dibuat oleh guru-guru itu seperti apa, nanti kita evaluasi, kita salah-salahin. Tapi tentu saja untuk menyalahkan itu kita yang solutif, jadi kita memberikan solusinya. Nah, nanti setelah itu kita mencoba membuat sendiri. Setelah kita mengevaluasi, memberikan solusi, kita mencoba. Kalau kita membuat sendiri itu seperti apa? Nah, dari situ nanti kita berlatih untuk membuat rancangan pembelajarannya. Nah, sampai di akhir itu sebenarnya membuat rancangan pembelajaran. Materinya juga seperti apa. Jadi tadi ada rancangan pembelajarannya, kemudian materinya, LKS-nya, penilaiannya. Mungkin di mata kuliah lain juga ada, nanti di sana kemarin lebih spesifik, nanti di sini dimasukkan. Tapi ini rancangannya kita mulai dari perencanaan awal, membuat program tahunan, program semester seperti apa. Seperti apa itu program tahunan dan program semester, besok akan kita akan kita bahas di sana. Nah, di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kenapa sih kita harus membuat perencanaan pembelajaran? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah membuat rancangan untuk hidupnya barangkali, atau strategi untuk lulusnya mungkin?
atau mungkin strategi apa. Nah, di rancangan pembelajaran ini kita berusaha untuk merancang pembelajaran, selanjutnya dari rancangannya itu kita terapkan di pembelajaran, kemudian kita evaluasi. Jadi pas kalau mau mengajar, itu harapannya besok adik-adik itu membuat rancangannya dulu, mau mengajarnya itu seperti apa. Kemarin yang Pak Nadim itu kan menyatakan bahwa rancangannya itu guru itu terlalu banyak bikin rancangan, tapi pas menerapkan malah sibuk di rancangannya, sehingga Pak Nadim memberikan rancangannya cukup selembar. Nah, besok kita lihat yang berlembar-lembar, kita lihat juga yang selembar, kita lihat juga. Harapannya bisa kita evaluasi bersama dan kita coba membuat bersama dua-duanya gitu. Nanti kita mencoba yang SMP dan SMA. Tentu saja kalau untuk yang SD enggak, nanti yang SD bisa kita lihat lagi sendiri. Seperti itu. Jadi ada gambaran enggak seperti apa rancangannya? Jadi perkuliahannya seperti apa adalah membuat rancangan pembelajaran, nanti ada program tahunan, program semester nanti. Jadi di sini hari ini kita seperti perkenalan tentang apa yang mau kita lihat, kemudian peraturan pemerintah yang ada di sana, kemudian mengevaluasi. Nah, yang mengevaluasi di sini, apa yang dievaluasi di sini? Yang dievaluasi di sini perangkatnya ini mulai dari program tahunan, ada program tahunan, ada program semester, ada silabusnya, ada RPP, ada LKS, ada penilaian. Jadi ada berbagai macam yang akan kita lihat, program tahunan, program semester, seperti itu. Nah, nanti di pertemuan keempat ini adik-adik mendiskusikan, nanti saya bagi file, jadi adik-adik nanti mendiskusikan file yang saya berikan itu, kemudian dievaluasi ini kurangnya apa, kemudian baiknya seperti apa, nanti bisa berdiskusi kelompok, nanti bisa difasilitasi di Zoom seperti ini juga bisa, dari saya juga bisa, nanti adik-adik membuat grup-grup sendiri juga bisa, nanti tergantung kesepakatan dari adik-adik. Tapi nanti untuk yang di besok adalah kita mengevaluasi hal-hal yang seharusnya ada dalam perangkat pembelajaran. Nah, ini saya masih menuliskan yang Permendikbud nomor 34, 35, 36, 37 dan 37 tahun 2018. Kemudian juga tentang kurikulum darurat, karena sementara ini kan kita di masa pandemi ini, ada yang menyebutnya kurikulum darurat itu apa ya kemarin, saya lupa. Kurikulum yang di Pusmenjar kayaknya, di Pusmenjar, karena yang disahkan dari Pusmenjar. Jadi nanti adik-adik bisa melihat di Permendikbud tersebut, kemudian di kurikulum darurat yang ditandatangani oleh Pusmenjar, kemudian nanti yang sudah dibuat guru seperti apa bisa dievaluasi. Nah, nanti dari situ selanjutnya setelah kita mengevaluasi, menyalah-nyalahkan ibaratnya ya, kurangnya apa, kemudian adik-adik mencoba membuat perangkatnya tersebut mulai dari program tahunan, program semester, kemudian di silabusnya, kemudian rancangan pembelajarannya, LKS-nya, kemudian penilaiannya seperti apa, seperti itu. Itu gambaran untuk perkuliahan kita pada satu semester ini. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Nanti untuk filenya tadi yang RPS-nya akan saya share. Ada beberapa materi juga yang nanti akan saya share. Kemarin itu sebenarnya kita pakai e-learning itu, e-learningnya UPY agak gimana? Kalau saya buat ke Google Classroom aja gimana? Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, saya kok enak pakai Google Classroom ya. Di e-learningnya kemarin kita sering pas mengakses agak tersendat-sendat, terus lama-lama saya males karena pas mau upload kayaknya muter-muter terus kayak gitu itu kemarin ya. Mungkin kemarin sudah kami sampaikan ke ke rektorat bahwa untuk e-learningnya kemarin kayaknya nggak siap di ininya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali bayangan tentang perkuliahan hari ini? Enggak? Cukup jelas ya, ada bayangan ya? Enggak susah enggak. Jadi tapi nanti gini,
Sebenarnya hasil dari penelitian saya sebelumnya itu kalau misalnya adik-adik itu belajar untuk apa namanya merancang pembelajarannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan adik-adik itu jadi lebih bagus saya melihatnya. Jadi kalau selama ini saya minta membuat itu seringnya adik-adik adalah apa namanya yang kakak tingkatmu itu seringnya adalah ngambil dari buku dan sebagainya. Saya agak nggak seneng, bukan berarti saya nggak mau yang dari buku, cuma kayak gambar dan sebagainya itu kalau bisa menganalisis sendiri lebih bagus. Yang tahun kemarin saya minta untuk apa namanya observasi, sepertinya di kajian kurikulum juga sempat mengobservasi di lingkungannya kemarin yang sudah dilakukan kemarin bisa di apa namanya bisa dimanfaatkan di perkuliahan ini juga begitu. Jadi menggunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan nanti pas merancang pembelajaran pun di masa online seperti ini boleh kalau misalnya meminta siswa mencari yang ada di sekitarnya. Jadi nggak mesti disediakan guru. Misalnya untuk coba cari mana yang bentuknya geometris apa gitu. Kemudian siswanya mengukur sendiri apa yang ada di situ dan sebagainya. Kemudian kepola bilangan pun ada nggak yang berpola dan sebagainya, diminta mencari yang ada di lingkungan rumahnya pun nggak masalah. Jadi nanti silahkan kreativitas dari adik-adik bisa dituangkan di sini, nggak usah takut gitu. Jadi di sini sejalan dengan apa yang Pak Nadiem sekarang sedang menggerakkan, barangkali adik-adik ada yang juga mendaftar di kampus mengajar, barangkali ada yang lolos juga, itu mengajar di daerah 3T. Di sana adalah harapannya adalah penyebaran pendidikan kualitas pembelajaran itu ada sampai ke daerah-daerah. Dan ini tadi juga alhamdulillah artikel saya yang terkait itu yang saya kirim di 15 April 2020, lama hampir 1 tahun ya. Tadi malam accepted terkait itu juga. Jadi pembelajaran di daerah terpencil, cuma terpencil yang saya sebutkan di sini bukan yang di daerah 3T, masih di wilayah kita, cuma memang mungkin di tempat adik-adik karena kebetulan juga ada di, saya bersama dengan mahasiswa, saya ajak untuk apa namanya ke daerahnya, naik turun gunung naik turun gunung. Kemudian yang ada di sekitar situ, sebenarnya kalau di sini juga ada, cuma untuk pemanfaatannya ternyata yang mungkin di rumahnya adik-adik, dengan saya itu merasa saat saya di sana itu saya merasakan teringat saya waktu masih saya kecil, karena beberapa hal yang di sana itu masih masih dibundeli, masih digunakan sampai sekarang. Yang saya lihat itu mungkin dulu waktu kalau di daerah kota itu waktu saya masih kecil, suasananya juga jadi kayak kangen masa kecil begitu penelitiannya, karena ternyata juga masih seperti itu. Dan bukan berarti di sana pembelajarannya nggak bagus, tapi saya merasa perlu dari daerah itu untuk dibawa ke pembelajaran yang ada di sekitarnya itu. Seperti itu. Jadi nanti silahkan apa yang ada di sekitar adik-adik, saya rasa mesti mereka anak-anak akan merasa senang karena apa yang ada di sekitarnya itu dibawa, bukan melihat kalau misalnya rancangannya tentang pizza dan sebagainya, itu kan mungkin sesuatu hal yang tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi ada yang di sekitar kita mungkin di sana di rumahnya lagi bikin wajik atau apa, ternyata wajik yang dibikin si mbahku kemarin ada di sini misalnya dan sebagainya. Jadi nanti suatu saat kita nggak tahu adik-adik akan berada di mana, dan harapannya dengan sudah terbiasa merancang pembelajaran dari yang ada di sekitar siswa, dimanapun nanti adik-adik akan tetap bisa merancang, jadi tidak terlalu terpatok di buku adanya kayak gini, berarti saya harus kayak gini. Saya sangat berharap adik-adik ini adalah agen of change, agen pembaharuan. Suatu saat Indonesia menjadi maju karena adik-adik semua. Harapannya seperti itu. Itu barangkali motivasi yang bisa saya berikan hari ini. Semoga adik-adik bersemangat untuk mengikuti perkuliahan persamaan perencanaan pembelajaran ya. Keliru, kebersamaan diferensial. Oke. Di perencanaan pembelajaran, semoga ke depan bisa merancang pembelajaran yang jauh lebih bagus dari apa yang sudah dibuat Bapak Ibu guru saat ini. Gitu? Oke, tidak usah takut, namanya belajar, salah itu wajar, tetap semangat dan kita harus tetap berusaha. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Oh, jangan takut yang tadi mungkin telat dan sebagainya, ini saya record, nanti saya kirim di grup bagi yang tadi telat menyimaknya.
Itu? Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Cukup ya. Oke. Mohon maaf mungkin ini saya tidak interaktif dulu karena di yang pertemuan pertama itu mau ngapain juga adik-adik mesti bingung belum membaca tentang apanya ya. Mau ngapain? Kemarin di strategi sebenarnya juga sempat mungkin sudah disinggung-singgung. Nanti silahkan adik-adik lihat dulu untuk file-filenya. Kemudian kita itu mau ngapain toh sebenarnya nanti bisa dilihat di sana. Insya Allah untuk enggak berat kok. Kita agak semi main-main. Main-main melihat ada yang di sekeliling, kita tuangkan, dan sebagainya. Insya Allah menyenangkan. Gitu ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.